podcast on Ini Bistok. Nah, senang banget hari ini kedatangan narasumber yang cantik yaitu Kakak Sarah. Hai. Halo Kakak Sarah, boleh dong perkenalan dari mana, sama siapa, dan mau kemana? Oke, hai semuanya, aku Sarah Venita Siagian. Aku dari Toba, aku jauh-jauh datang ke sini, Kak. Oke, coba naik kapal, perahu, pesawat? Naik pesawat. Oke. Jadi aku mahasiswa manajemen. Spesialisasi aku di digital marketing dari Universitas Negeri Semarang, gitu, Kak. Jadi Sarah ini adalah salah satu intern di Telkom Indonesia, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sering ngikutin kontennya di Bisjateng DIY, mungkin udah nggak asing lagi nih sama muka Sarah. Nah, kita bakal ngobrolin terkait sebagai mahasiswa dan intern di Telkom Indonesia. Nah, ngomongin tentang Telkom Indonesia, kenapa sih memilih Telkom Indonesia untuk menjadi tempat intern kamu? Nah, awal-awal mau masuk semester 6 nih, Mbak, itu sebenarnya aku confused banget. Aku harus di mana nih aku harus intern gitu kan. Dan itu intern wajib kan dari kampus. Jadi aku kayak yang pertama itu aku nge-analyze kemampuan aku dulu dong. Kebetulan aku di manajemen marketing, jadi aku tertarik banget ya untuk digital marketing. Nah, aku ngeliat ada position nih di Telkom Regional 3 untuk digital marketing. Nah, aku coba tuh ke Telkom Indonesia. Nah, aku sebenarnya kayak masih bingung-bingung gitu, Mbak. Waktu baru-baru daftar tuh aku masih bingung-bingung. Apa aku balik ke rumah ya, atau aku nyobain di kota lain? Apa stay di Semarang aja? Tapi karena Semarang emang nyaman itu ya, Mbak ya. Kebetulan Telkom Indonesia juga menerima aku, dan aku pun ingin bertumbuh di Telkom Indonesia. Karena kan produk-produk dari Telkom juga udah familiar banget, Mbak, sama aku dari kecil. Jadi kayak aku pengen tahu gitu loh, gimana Telkom Indonesia ini sebenarnya marketingin produknya sampai positioningnya sekuat itu di masyarakat gitu, Mbak. Nah, tahu intern Telkom Indonesia itu dari mana sih? Nah, ini menarik banget, Mbak. Jadi dulu tuh waktu semester 5 akhir aku kan cerita sama dosen aku tentang confuse-nya aku itu kan. Nah, terus dosen aku bilang kalau misalnya dosen aku ini pernah ngobrol sama salah satu pegawai di Telkom Indonesia. Terus ngomong kayak kalau di Telkom itu ntar orang-orang itu bakal yang intern di sana itu bakal ikut discuss bareng pegawai yang ada di sana dan ikut bangun si brand ini tuh kayak gimana biar growth gitu kan. Nah, terus si dosen ini tuh bilang, nah kan kamu mau bener-bener mau bertumbuh dan mau belajar kan, kamu coba deh intern di Telkom Indonesia, ngomongnya gitu. Terus aku kemotivasi kan ya, kayak Di semester 6 nih. di semester 6 akhirnya aku kayak ya udahlah, aku di Telkom Indonesia aja. Maksudnya aku udah kenal produknya, aku pun ingin bertumbuh di Telkom Indonesia, dan kayak semua orang siapa yang gak kenal Telkom gitu loh, Kak, gitu. Searchnya di mana? Apakah tahunya dari dosen atau kamu nge-search sendiri nih? Akhirnya aku taunya dari dosen, Kak. Jadi dosen itu bener-bener nganterin aku kayak kamu ke Telkom Indonesia aja. Jadi gitu. cuma kamu dong yang dianterin sama dosen? Bener, aku doang waktu itu. Keren sekali. Padahal banyak orang di luar sana tuh pengen dan penasaran banget gimana sih caranya buat join intern di Telkom Indonesia. Bener banget, Kak. Aku juga sempet cerita-ceritakan sama teman aku kalau misalnya mereka tuh sebenarnya pengen join di Telkom juga, tapi emang mungkin masih kurang research kali ya, Kak. Jadi kayak kurang, mungkin bukan jalannya juga kayak gimana ya, Kak. Maksudnya aku juga kan awalnya masih confused kayak gimana ya caranya untuk masuk ke sana. Kebetulan emang ditawarin sama dosen kan. Emang aku lumayan sering discuss sama dosennya. Nah, dosennya ini kayak udah kamu di sini aja coba gitu. Nah, kebetulan waktu interview itu tuh dari pihak HR-nya juga kayak oke banget nih, dan aku emang ngerasa cocok, kayaknya fields kerjanya emang cocok buat aku gitu. Oke. Ini berarti udah berapa lama nih di Telkom nih internnya? Aku udah sebulan sih, Kak. Sebulan gak kerasa atau kerasa sekali? Gak kerasa sih, jujur gak kerasa ya. Soalnya aku waktu baru-baru kesini tuh kan baru-baru pulang kan dari rumah. Jadi Toba. Bener, dari Toba. Aku nyampe Semarang tuh kayak duh, kayaknya aku bakal kesepian deh. Soalnya ya abis dari rumah ke kosan lagi gitu kan, Kak ya. Tapi kayak waktu setelah aku join ke DMO, khususnya Digital Marketing Operation, wah ini mereka nih seru banget, dan itu tuh dari jam 8 sampai jam 5 sore yang kayak well spent banget gitu loh, Kak. Jadi kayak aku mainnya ada, funnya ada, tapi at the same time aku juga ikut belajar. Oh, caranya tuh kayak gini, dan menurut aku fields-nya tuh seru gitu loh, Kak. Karena aku sama mentor juga nggak terlalu jauh. Mentor aku bener-bener ngajarin aku juga. Terus kayak kalau aku salah tuh bener-bener dibimbing gitu loh, Kak. Nggak yang kayak ke pressure gitu. Salah banget ya. Iya, bukan kayak gitu. Nah, aku jadi lebih kayak ini tuh kamu isi ya, kayak gitu, atau kayak nanti yang ini jangan lupa ya gitu. Nah, jadi kalau udah selama 1 bulan apa aja sih udah dikerjain sama Sarah nih?
Oh, yang pertama itu aku tuh udah belajar buat copywriting, Kak. Jadi kayak untuk beberapa konten kita tuh copywriting gitu. Terus yang kedua, ini tuh yang aku nggak nyangka sih, aku nggak expect kalau misalnya aku bakal belajar ini. Belajar acting. Oke. Serius aku belajar acting. Maksudnya kayak actingnya ya main-main lah ya. Biasanya nggak pernah acting. Nggak pernah. Baru belajar di Ini sini. baru belajar di sini. Oke, copywriting, acting, Acting. terus apa lagi? Terus take video, caranya buat video kualitasnya bagus gitu-gitu. Terus nyusun plan. Dan yang paling penting sih, yang menurut aku paling penting dari jurusanku untuk kesini tuh aku jadi bisa manajemen waktu sih, Kak. Oke. Setelah di sini kayak kita bisa datang jam 8 harus ngapain, terus kayak hit target hari ini mau buat apa aja dan di dan diusahakan tuh jam 5 tuh udah selesai gitu loh. Jadi kayak dari waktu yang disediakan tuh aku harus manajemen waktuku apa aja yang harus kuselesaikan hari itu gitu. Oh, oke. Berarti kedepannya, berarti masih sisa intern berapa bulan lagi? 5? Masih 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Benar. Rencananya mau ngapain aja? Aku Udah tuh ada plan belum? udah ada plan. Jadi aku udah ditawarin sama mentor aku di awal ya, Kak. Kalau misalnya Sar kamu megang sosmed dulu ya. Nanti kalau misalnya kamu udah ngerasa kamu cukup dan kamu ngerasa kalau kamu tuh udah bisa grow lagi, nanti aku pengen aku pengen belajar editing banget sama ada namanya Mas Danang di DMO. Nah, Mas Danang aku lihat editannya keren kan. Jujur aku nggak bisa ngedit soalnya, Kak. Dari Jadi nol berarti mau belajar dari nol nih. kalau nol banget sih kayaknya enggak ya, Oh, Kak. berarti bisa dikit. Bisa dikit. Kayaknya pakai Canva doang bisa lah. Soalnya kan Gen Z kan, Kak. Izin. Nah, jadi kayak aku pengen belajar aja karena teman-teman aku udah pada ada yang belajar Figma gitu juga kan, Kak. Jadi aku kayak pengen belajar Berarti Figma. mau di bulan berapa nih belajar desainnya? Paling mungkin ya, Kak ya. Di bulan ke Maret paling ya. Berarti nanti akan ada nama Sarah Designer gitu. Eh, Udah gak belajar acting lagi, mau jadi desainer. kan nanti udah jago. Oh gitu. Iya. Oke deh. Nah Sar, kan kamu jauh-jauh dari Toba nih. Terus kenapa sih memilih kuliah di Semarang? Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan banyak orang banget ya, kayak ngapain gitu loh, jauh banget dari Sumatera Utara sampai Jawa Tengah gitu. Tapi aku tuh kayak dari awal mau lulus SMA, masih semester 1 kelas 3, itu tuh aku punya harapan kalau aku bakal kuliah di Jawa. Aku bakal kuliah di Jawa karena menurut aku orang-orang itu udah kultural kan, Kak. Maksudnya kayak udah ke mix juga dan aku tuh pengen ini loh, Kak, belajar cara gimana sih sebenarnya aku harus bersikap dan bertingkah laku sama banyak orang gitu loh, Kak. Maksudnya kan kalau misalnya di daerahku mungkin emang orangnya tetap beragam-ragam, tapi karena adat istiadatnya mungkin sama, pola perilakunya Pengen sama. keluar dari zona nyaman. Bener, jadi aku kayak pengen belajar kalau nggak semua orang tuh kayak aku kan. Nah, cara aku menyikapinya tuh kayak gimana gitu. Jadi aku memilih untuk keluar dari Sumatera Utara. Terus kenapa memilih kampusnya di UNES tuh? Nah, aku tuh jujur awalnya aku nggak tahu kan, Kak. UNES Nggak tahu ada nggak kampus tahu, UNES. nggak tahu. Soalnya emang aku memang mungkin kurang research ya, kayak nggak tahu kan. Terus aku di bimbelku, terus aku dikasih tahu, kamu ke UNES aja, Sar. Di sana manajemennya oke kok, akreditasinya udah unggul juga. Kamu bisa belajar banyak di sana gitu. Oh iya boleh deh. Waktu aku search juga, itu kan kampus konservasi ya, kayak. Terus aku kayak agak tertarik sekonservasi apa gitu kan. Dan nyampe di sana emang ternyata mereka kayak Di bangun hutan. iya bener-bener hutannya tuh hutan gitu. Terus berarti jalur apa nih masuk di UNES-nya? Aku ke UNES jalur mandiri. Oke, UM berarti ya. Iya. Nah itu ada persiapan khusus nggak tuh untuk bisa lolos di UM? Aku tuh mau tes di UNES itu, aku tuh ikut bimbel di daerah aku, terus ya aku latihan soal sih, Kak, paling kayak gitu tiap hari. Oke, nah setelah kamu dari SMA ke kuliah, terus udah masuk di intern, dan lagi udah mau masuk ke dunia kerja nih. Apa sih harapannya Sarah nih? Jujur, kalau misalnya ditanya harapan, pasti kita punya harapan-harapan besar ya, Kak, untuk kedepannya. Tapi mungkin harapan-harapan kecil pun untuk mencapai harapan besar itu pasti ada. Aku tuh berharap satu sih, aku tuh bisa upgrade diriku sendiri. Yang dimana itu bakal berdampak untuk sekelilingku. Aku berharap kalau misalnya emang itu bakal tercapai, aku percaya bahwa ada opportunity yang baik di depan, kayak gitu. Oke, nah Sarah. Apa bedanya Sarah waktu kecil sama Sarah yang sekarang ini? Oh di my god, sini? mungkin kalau ditanyain itu tuh jauh banget ya, Kak ya, jauh banget. Apalagi aku anak bungsu kan, jadi aku manja, Kak. Jadi aku manja kan. Nah, kayak dulu tuh apa-apa disiapin, yang bener-bener kayak dibujuk, apa-apa tuh ditanyain gitu loh, Kak. Nah, sedangkan aku kan sekarang ngerantau. Sebenarnya tuh one of my purpose untuk sampai ke Semarang gitu loh. Karena aku pengen belajar
dari kecil tuh aku diurusin kan, jadi kayak aku pengen belajar ngurus diriku sendiri. Ke one day aku harus mengurus diriku sendiri kan. Gitu. Nah, nah jadi kayak mungkin kalau dibilang perbedaannya tuh lumayan signifikan ya menurut aku. Kayak yang pertama aku udah mulai bisa nge-manage diriku sendiri, nggak harus dibantu lagi gitu. Terus mungkin secara emosional karena dulu mungkin selalu diiyain, kalau sekarang tuh aku harus belajar menerima, oh ada semuanya banyak, itu iya bener, nggak semuanya harus sesuai dengan yang aku mau. Nah kayak gitu sih Kak mungkin ya. pernah nggak sih pas udah merantau ini ada sisi kecewa terhadap sesuatu hal yang kamu mau tapi ternyata nggak bisa, Iya. apa itu? Mungkin dari segala hal ya Kak, kalau misalnya kita tanyain kecewa, misal kayak orang tuh kalau misalnya kalau kita waktu kita masih kecil itu tuh kita pasti mikir dunia tuh sebenarnya baik gitu loh. Tapi sebenarnya enggak kan? Nyatanya di dunia kerja tuh enggak kan? Oke. Nah, pertama kali aku kesini tuh aku kecewa ini sih. Ternyata satu culture yang yang bikin aku lumayan kaget. Ternyata orang tuh nggak selalu ngomongnya A, dalam hatinya A gitu loh. Jadi kayak orang tuh ternyata beda-beda gitu. Kekecewaan yang mungkin bisa jadi bahan buat aku bertumbuh juga ya kayak buat aku lebih mawas diri, lebih hati-hati gitu untuk berbicara, untuk bertingkah laku. Nah terus kayak misal apalagi ya kekecewaan yang ya mungkin lumrah untuk anak kuliah, mungkin udah effort banget nih untuk satu mata kuliah, ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu sih paling kalau misalnya Kecewa, tapi kekecewaan. mau gimana lagi Iya gitu kan. bener, mau gimana lagi. Hidup harus tetap jalan ya, Sar. Ya sialnya hidup harus tetap berjalan. Oke, nah Sar, cita-cita kamu apa ini berarti? Next, next project atau next next Sarah akan menjadi apa sih? Aduh jujur kalau ngomongin yang kayak gini-gini aku agak takut ya kayak, karena kan Biar kita aminin bersama ya kan. amin, amin, nanti semoga showbiz semuanya ngaminin cita-cita aku ya. Amin. Untuk sejauh ini tuh aku sebenarnya masih pengen jadi corporate, maksudnya Karyawan. karyawan corporate gitu ya kayak, karena Big Five, corporate Big Five atau gimana? Big Four boleh Oh, nggak? Big Four. Boleh. Kalau Big Four boleh nggak? Nego deh. Atau Big Three. Wow. Oke, Kayak aku berarti ada pikiran buat ke Big Four. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan, amin. Oke, tadi kan Sarah pengen jadi karyawan corporate di Big Four. Amin. Amin. Kenapa sih memilih jadi karyawan di corporate? Kenapa nggak mau jadi ibu rumah tangga aja? Kalau aku sendiri sih Kak, aku ngerasa karyawan corporate tuh keren ya menurut aku. Karena mereka tuh di balik layar brand dan perusahaan yang gede gitu loh. Jadi kayak hebat aja menurut aku. Tapi nextnya gimana nih? Mau jadi karyawan corporate dan ibu rumah tangga atau mau jadi karyawan corporate aja single aja nih? Wah ini tuh sebenarnya menarik banget ya Kak. Kayaknya bakal lama banget kalau kita bahas. Tapi kalau aku sendiri sih aku memang pengen, maksudnya beberapa tahun di corporate sebelum aku benar-benar menikah. Kalau misalnya udah menikah mungkin aku akan memilih pekerjaan yang lebih sustain, yang lebih nyaman, aman, dan aku bisa mengurus anak-anakku sih. Oke, nah tadi cita-cita Sarah setelah nanti lulus intern, lulus kuliah, bisa keterima di Big Four. Amin. Nextnya mau bekerja di mana lagi setelah Big Four? Kayak yang aku bilang tadi sih, kalau misalnya aku memang sudah menikah dan aku punya anak, aku akan pilih kerjaan yang lebih sustain. Misal kayak mungkin karyawan yang lebih tenang kayak gitu, atau buka bisnis. Oke. Mungkin bisa bisnis bakery, bunga. Oh, We never know. keren ya. Ya. Sarah Flowers, Floris. Sarah Floris. Oke, amin. Amin. Nah, Sarah buat teman-teman di luar sana nih yang lagi struggle kuliahnya, terus habis itu lagi bingung tentang masa depannya, buat Sarah juga yang sama-sama nih, apa sih pesannya? Menurut aku kayaknya semua mahasiswa selama kuliah itu akan struggling ya Kak. Tapi aku punya satu kata-kata dari dosen aku yang selalu ngingetin aku kalau misalnya mau nggak mau aku harus ngelakuin ini untuk aku di masa depan gitu. Dosen aku selalu bilang life by design dan hidup yang tidak diperhitungkan tidak layak diperjuangkan gitu. Keren. Siapa tuh nama dosennya? Ada dua, satu Ibu Fitra Desi, satu lagi Pak Erianto Hasibuan. Oke, wow. Nah, buat Sarah masa depan, bisa dong ngomong ke kamera apa nih yang mau Sarah ucapin buat Sarah di masa depan? Hai Sarah, kita hari ini lagi berjuang buat kamu yang sekarang. Semoga kamu yang sekarang bangga atas dirimu sendiri. Amin. Amin. Oke.
Oke, nggak kerasa ini udah di sesi terakhir di Join Talks dan see you di next Join Talks karena hostnya akan ada Sarah dan next narasumber. Bye. Yeay. See you Sobi. See you. POV saya ya terkait kuliah ini scam ya gini. Kayaknya saya relate banget sih sama apa yang dimaksud sama si pembuat konten gitu ya. Tapi relate-nya dalam hal yang berbeda ya Sar ya. Mungkin relate-nya lebih kepada ternyata memang manusia itu dihadapkan pada banyak pilihan gitu ya. Tapi ternyata di kuliah ini semua tempat itu jadi tempat belajar gitu, baik itu berteman, baik itu berorganisasi dan lain-lain, semua itu jadi tempat belajar. Nah, tapi ketika kamu tidak suka bukan berarti tidak difokuskan, tapi lebih kepada kamu atur prioritasnya. Dan bahkan yang memberikan line-line yang sepertinya mendukung nih kayak sarjana kok juga akhirnya nggak kerja juga, sarjana ngapain, hanya gelar doang, nggak usah peduli nilai lah, angka doang gitu-gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik sih dan agak tricky juga ya saya jawabnya ya. Saya takutnya nanti ada yang dipelintir juga gitu. Tapi semoga enggak gitu ya. Jadi seperti ini.